Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin sedikit menjelaskan mengenai perbedaan psikolog dan psikiater atau psikiatri. Nah, untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri yaitu Yuna Ismi Kandaya, Luna Onyxia, Mufki Atkia, dan Ayatullah Ola. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, psikolog dan psikiatri ini pada dasarnya adalah profesi yang sama-sama berkaitan dengan penanganan kejiwaan manusia. Nah, kedua profesi ini memiliki kesamaan untuk membantu manusia dalam menangani masalah kehidupannya. Namun, meski fokus kerja dan tujuannya sama, psikolog dan psikiater ini tuh memiliki pendekatan dan cara kerja yang berbeda satu sama lain. Yang dapat disebut psikolog apabila seseorang telah menempuh pendidikan master pada bidang tertentu pada psikologi profesi, seperti pada bidang klinis, industri, pendidikan, atau organisasi. Nah, sedangkan psikiater sebenarnya adalah dokter yang melanjutkan S2 khusus bidang psikiatri. Psikolog adalah sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu psikologi. Seseorang psikolog biasanya menggunakan metode psikioterapi untuk membantu pasien mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya. Jenis-jenis psikolog. 1. Psikolog industri dan organisasi. Psikolog industri dan organisasi atau PIO memiliki fokus pada perilaku di tempat kerja dan membantu proses penyaringan karyawan yang sesuai untuk posisi tertentu serta meningkatkan produktivitas karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Selain itu, PIO juga mempunyai tugas untuk membuat program pelatihan bagi karyawan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, memaksimalkan efisiensi dan mengurangi kerugian perusahaan. Yang kedua, psikolog pendidikan. Seorang psikolog pendidikan mempelajari dan mengamati bagaimana seseorang belajar. Psikolog dalam bidang ini dapat ikut serta dalam membuat instruksi dan strategi untuk mengajar. Sebagian besar psikolog pendidikan juga memberikan mengenai bakat dan masalah kemampuan belajar seseorang serta bagaimana faktor sosial, kognitif, dan emosional berpengaruh pada kemampuan belajar seseorang. Yang ketiga, psikolog klinis. Psikolog klinis memeriksa, mendiagnosis, serta merawat pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan tekanan psikologis dengan psikoterapi dan konseling. Biasanya, seorang psikolog klinis bekerja di rumah sakit, klinik kesehatan mental, atau tempat praktik sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah psikolog sosial. Psikolog sosial mempelajari dan menelaah perilaku dan pola pikir sesuatu kelompok masyarakat. Ahli psikologi sosial juga dapat meneliti bagaimana sikap, penilaian, cara komunikasi, hubungan interpersonal, dan perilaku agresif yang dapat muncul di suatu kelompok masyarakat. Psikiater adalah ahli medis yang fokus menangani masalah kesehatan mental dan perilaku melalui upaya pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif dengan pemberian konseling, psikoterapi, dan obat-obatan. Baik, psikiater memiliki berbagai jenis. Di antaranya yang pertama yaitu ada psikiater forensik atau hukum. Psikiater forensik ini adalah cabang psikiater yang menangani penilaian serta perawatan seseorang dari ruang perawatan pada penjara atau rumah sakit khusus. Yang kedua yaitu ada psikiater kecanduan atau adiksi. Ini merupakan subspesialisasi psikiater yang khusus pada penanganan orang-orang yang menderita satu atau lebih gangguan kejiwaan terkait masalah kecanduan. Contohnya seperti kecanduan pada obat-obatan atau minuman beralkohol. Yang ketiga yaitu ada psikiater anak dan remaja. Tentunya psikiater ini yang menangani masalah pada anak-anak dan remaja. Yang keempat
ada psikiater geriatri. Jenis ini juga dikenal sebagai geropsikiatri, psikogeriatri, atau psikiatri usia tua, yaitu cabang kedokteran dan subspesialisasi psikiatri yang menangani studi, pencegahan, dan pengobatan neurodegeneratif, gangguan kognitif, dan gangguan mental pada orang lanjut usia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah psikiater psikosomatis atau penyakit dan rasa sakit yang disebabkan oleh pikiran. Psikiater ini mempunyai spesialisasi dalam mendiagnosa dan menyembuhkan masalah psikologi yang memengaruhi individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Perbedaan psikolog dan psikiater juga dapat dibedakan dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, jenjang pendidikan. Psikolog merupakan profesi yang didapatkan seseorang setelah menempuh studi pada bidang magister profesi psikolog, yang mana untuk dapat menempuh pendidikan tersebut diharuskan sebelumnya untuk menempuh jenjang S1 psikologi. Setelah itu barulah melanjutkan ke jenjang magister profesi psikolog. Sedangkan psikiater harus menempuh pendidikan pada bidang kedokteran spesialis kejiwaan, sehingga sebelumnya harus menempuh S1 kedokteran terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan ke jenjang spesialis kejiwaan. Yang kedua adalah gelar pendidikan. Gelar untuk psikolog merupakan MPSI atau PSI, terkecuali lulusan S1 psikolog yang sudah lulus, namun masih dengan gelar DRA atau DRS karena di dalam program S1 saat ini sudah dibekali dengan materi yang setara dengan program master saat ini. Pada psikiater, memiliki gelar doktor dan SPKJ atau spesialis kesehatan jiwa. Bidang studi yang dipelajari. Psikolog akan lebih dibebankan pada materi-materi mengenai teori yang berkaitan dengan manusia, dinamika perkembangan manusia, dan kemampuan dalam menganalisa serta psikoterapi untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sedangkan psikiater akan lebih berfokus pada perubahan fisiologis atau biologis yang terjadi di dalam diri seseorang, serta hal-hal yang menjadi penyebab atau menyebab dari masalah yang sedang dihadapi seseorang tersebut. Lapangan pekerjaan. Jika psikolog tersebut mengambil bidang klinis, maka tentu saja praktek psikolognya akan berada di rumah sakit, klinis, konsultasi, dan lainnya. Jika psikolog tersebut mengambil bidang industri atau organisasi, maka akan bekerja di sebuah perusahaan atau kantor pada bagian HRD atau Human Research and Development. Sedangkan psikolog pendidikan biasanya akan bekerja dalam bidang pendidikan, semisal di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, dan sejenisnya. Berbeda pada psikiater, karena memang merupakan seorang dokter, maka lapangan pekerjaannya memang berada di rumah sakit ataupun membuka praktek konsultasi pribadi. Nah, untuk nomor 5 yaitu praktek pekerjaan. Nah, bagi seorang psikolog ataupun lulusan master dari psikologi profesi, maka akan mendapatkan izin praktek untuk modal membuka biro konsultasi pribadi ataupun sebagai tenaga konsultan psikolog. Psikolog juga akan mendapat hak pada alat-alat tes psikologi, yang artinya seorang psikolog ini dapat memiliki, menyimpan, menggunakan, serta mengoperasikan alat-alat tes psikologi dan menginterpretasikan hasilnya pada klien, sehingga psikolog dapat dikatakan sebagai praktisi psikologi. Nah, sedangkan kalau psikiater dapat memberikan terapi obat-obatan pada klien karena memang latar belakangnya yang merupakan lulusan fakultas kedokteran sehingga dapat menangani secara klinis. Nah, oleh sebab itu, saat psikiater mengobati pasien yang memiliki masalah kejiwaan, maka psikiater dapat memberikan obat-obatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita pasien ini disebabkan oleh kondisi tubuh yang memang tidak sehat ataupun dikarenakan kondisi organ tubuh yang berkaitan dengan gejala kejiwaan yang dialami pasien. Selanjutnya yang keenam yaitu ada metode yang digunakan. Psikolog menggunakan metode-metode terapi psikologis yang lebih dikenal sebagai psikoterapi. Saat melakukan terapi, psikologi memang lebih mengandalkan keterampilan sosial, sedangkan psikiater tak hanya mengandalkan konseling,
namun juga memanfaatkan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang dokter yang sedang memberikan farmakoterapi. Selanjutnya yang ketujuh adalah masalah yang ditangani. Psikolog biasanya akan menangani masalah-masalah yang dirasa umum di dalam kehidupan sehari-hari serta dapat ditangani dengan konseling ataupun terapi ringan. Misalnya yaitu seperti masalah dalam bidang pendidikan seperti bolos, anak malas belajar, dan tidak konsentrasi dalam belajar, kurang percaya diri, dan lainnya. Masalah keluarga yaitu seperti masalah dalam pernikahan, perceraian, kenakalan remaja, dan lainnya. Masalah dalam pekerjaan seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, dan masalah kepemimpinan. Sedangkan psikiater biasanya akan menangani masalah-masalah yang mana memiliki keterkaitan psikologi yang lebih berat lagi, semisal depresi, insomnia berat, gangguan mood, halusinasi, delusi, dan lainnya, yang memang membutuhkan penanganan lebih dari konseling. Biasanya akan dibutuhkan obat-obatan untuk proses terapinya. Penyebutan mitra kerja. Orang-orang yang datang dan berobat ke psikiater sudah tentu disebut dengan pasien, berbeda dengan orang-orang yang datang ke psikolog yang disebut dengan klien. Yang perlu dipahami di sini adalah jika tidak semua orang yang datang ke psikologi memiliki masalah dalam psikologisnya. Bisa saja klien-klien ini datang hanya untuk melakukan pemeriksaan saja, semisal psikotes untuk kepentingan rekrutmen, seleksi, atau penentuan jurusan. Demikian pula pasien yang datang dan berkonsultasi tidak langsung dapat Anda katakan sebagai pasien yang gila, meskipun meminta bantuan dari psikiater. Dua profesi ini sebenarnya saling bekerja sama satu sama lainnya saat merujuk pasien. Bila seorang klien tidak dapat ditangani psikolog dikarenakan gangguan psikologisnya yang cukup berat serta membutuhkan bantuan penanganan dengan obat, maka klien tersebut akan dirujuk untuk menuju psikiater. Demikian pula dengan pasien yang memang sudah dinyatakan sembuh dari masalahnya oleh psikiater, tetap akan dirujuk untuk diperiksa psikolog kembali untuk lebih meyakinkan. Selanjutnya yang ke-9 itu psikolog untuk kesehatan mental, sedangkan psikiater itu untuk pencegahan, diagnosis, hingga terapi penyakit mental. Seorang psikolog memiliki spesialisasi atau kemampuan dalam meningkatkan kesehatan klien yang dimilikinya, entah itu psikolog klinik, konseling, sosial, maupun neuropsikologis. Sedangkan psikiater itu harus dihadapkan dengan penyakit mental. Ada beberapa jenis psikiater yang ada, mulai dari psikiater forensik, neuropsikiatrik, dan psikiater yang membantu pasien yang menangani kecanduan dari obat-obatan. Ke-10, izin yang berbeda. Psikolog yang telah lulus ujian dan mendapatkan izin memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan tes psikologi yang mana bertujuan untuk memeriksa status dari mental seseorang serta mencari tahu metode yang paling efektif untuk terapi yang akan dilakukan. Sedangkan psikiater yang sudah diberikan izin dapat memberikan resep obat untuk pasiennya yang mana dapat membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Kebanyakan, psikiater akan menghabiskan waktu bersama dengan pasien sehingga dapat lebih memfokuskan diri dengan manajemen obat yang menjadi bagian dari terapi yang dilakukan. Pandangan dari sisi psikolog dan psikiater. Peran psikolog adalah untuk merefleksikan, membuka wawasan, serta memberikan pandangan yang mana akan mengarahkan seseorang agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sedangkan psikiater menyimpulkan jika masalah kejiwaan pada manusia disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dari fungsi-fungsi fisiologis, misalnya seperti hormon, neurotransmitter, dan lainnya, sehingga membuat psikiater memang cenderung untuk menggunakan obat-obatan sebagai salah satu bentuk terapi. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk datang ke psikolog atau psikiater?
Waktu yang tepat untuk mengunjungi psikiater atau psikolog adalah ketika mengalami keluhan mental atau psikologis yang sudah mempengaruhi kondisi fisik atau aktivitas sehari-hari. Nah, penderita gangguan mental ini sebenarnya boleh saja mengunjungi psikolog terlebih dahulu guna mendapatkan bimbingan konseling. Nah, ketika dirasa perlu, psikolog akan merujuk penderita gangguan mental ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.